Cerita menarik segera dimulai. Ingatkan semua untuk memperhatikan pakaian. Perhatikan dan sukai. Pergi keluar akan menghasilkan 5 juta. Aku, yang telah melajang seumur hidup, pergi keluar. Dan menemukan 3 wanita cantik. Ketiga wanita cantik ini tidak biasa. Salah satunya adalah siluman. Satunya adalah iblis, dan yang lainnya adalah dewi. Mereka bertiga terluka parah dan aku menemukan mereka. Masing-masing terbaring di kaki gunung, lereng gunung, dan dasar gunung. Aku mengendarai pedati untuk pergi ke gunung untuk memotong kayu bakar. Aku menemukan mereka dari kaki gunung ke dasar gunung. Pedati itu penuh dengan gadis-gadis cantik. Panen yang luar biasa. Pulang. Aku mengendarai pedati untuk memotong kayu bakar. Di kaki gunung Fujin. Aku melihat siluman betina yang sangat cantik. Tubuhnya berlumuran darah dan dia mengenakan pakaian merah. Dia merangkak dengan susah payah, meninggalkan jejak darah yang panjang. Aku berkata, "Naiklah ke mobil, cantik." Aku sedikit mengerti tentang keterampilan medis. Dia tersenyum genit. Mata persiknya yang mempesona menatapku. Dia berkata, "Maaf, aku tidak tertarik pada pria jelek." Aku melemparkannya ke pedati dan mengangguk dan berkata, "Wanita percaya diri biasa. Sungguh menjijikkan." Siluman itu tiba-tiba bangkit. Tetapi jatuh kembali ke mobil karena luka-lukanya dan meraung kepadaku dengan nada marah. "Beraninya kau meremehkanku? Anjing penjilatku telah berlutut dari surga sepanjang jalan ke neraka lapisan ke-18 dan belum selesai. Dia sangat galak. Ini tidak bisa dilakukan." Aku dengan cepat mengeluarkan roti dari sakuku dan menyumpal mulutnya. Aku berkata, "Kau benar-benar percaya diri biasa. Jika kau berbicara lagi, aku akan pergi." Dia tercengang di tempat, sangat sedih, matanya penuh dengan rasa malu dan penghinaan. Jadi dia menggigit roti itu 2 kali dengan ganas dan mengeluh tanpa henti. Orang yang kasar. Tidak tahu bagaimana menghargai wanita cantik. HMPH, tapi roti ini sangat enak. Tanpa diduga, di lereng gunung, aku bertemu lagi dengan iblis yang kakinya patah. Dia mengenakan pakaian hitam. Berbaring di tanah dan menatap langit tanpa bergerak dengan putus asa. Aku menendang lengannya dengan kakiku. Berusaha menarik perhatiannya. Dia menoleh dan berkata dengan wajah dingin, "Manusia biasa, meremehkan diri sendiri." Aku menjawab, "Kau sangat kuat, kalau begitu bergeraklah dan tunjukkan padaku. Jika kau ingin aku menyelamatkanmu, berhenti bicara omong kosong." Siluman itu tiba-tiba melihat siluman rubah di belakangnya, tiba-tiba waspada, menyipitkan mata dan hanya bertanya padaku, "Kalian berdua komplotan?" Aku terdiam, sepertinya aku mengerti. Aku bertanya, "Kalian bermusuhan? Itu bagus. Tentu saja harus bersama." Tanpa menunggu jawabannya, aku melemparkannya ke dalam mobil. Monster itu marah, "Kau gila, kami berdua baru saja bertengkar. Kau menyatukan kami berdua, dia level apa? Kenapa dia bisa naik mobil yang sama denganku?" teriak siluman itu. "Siapa yang mau bersamamu? Tunggu saja. Tunggu sampai aku bisa bergerak. Aku pasti akan merobek mulutmu." Siluman rubah membalas, "Siapa yang peduli padamu? Lihat tampang jelekmu itu, pincang," caci siluman itu. "Kau tidak akan hidup lama. Rubah bau, apa yang jelek darimu? Memangnya kenapa kalau jelek?" Aku buru-buru mengeluarkan roti lagi dan menyumpal mulut mereka satu persatu. Aku berkata, "Semuanya, bisakah kita berhenti bicara?" Kepalaku berdengung. "Setelah luka kalian sembuh, kalian bisa bertengkar sesuka hati. Bisa tidak?" Siluman itu sangat sedih dan ingin memuntahkan roti. Tetapi melihat siluman rubah mengunyah roti dengan gembira, dia juga mencoba menggigitnya. Alhasil, gigitan demi gigitan, dunia menjadi sunyi. Sapi tuaku membawa begitu banyak barang. Terengah-engah karena kelelahan, awalnya berpikir akan lebih mudah setelah mencapai puncak gunung, tetapi malah bertemu dengan dewa. Dia memelihara rusa putih, tinggal di sana secara permanen, tidak menunjukkan emosi, diam-diam melihatku dan kedua orang di belakangku beberapa kali. Aku berkata, "Jadi kalian bertiga bertarung bersama?" Dia bertanya, "Siapa yang berbicara denganku?" Aku menjawab, "Aku orang baik." Dia tampak jijik, menunjukku dan bertanya, "Membawa satu mobil berisi monster. Dan masih berani menyebut dirimu orang baik? Sungguh konyol." Aku menekan tangannya. Dengan tegas berkata, "Apakah kau sopan? Berbicara seperti itu kepada orang lain." Juga menunjukku, "Apakah itu benar? Baik dan jahat tergantung pada hatimu. Bukan pada identitasmu, monster, dewa, dan Buddha. Semuanya hanyalah penampilan luar." Dia membuka matanya lebar-lebar, dan masih ingin mencaciku. Saya segera mengeluarkan roti lagi dan menyumpalkannya ke mulutnya. Lan Yao mengangkatnya dengan hati-hati dan meletakkannya di atas pedati. Ekspresi iblis itu penuh ketidakpercayaan. Dia memarahi dengan kesal, "Pria bau. Standar ganda. Jika kamu buta, segera obati. Kenapa kamu menggendongnya tapi tidak menggendongku? Apakah kamu menyukai teratai putih?" Aku menyumpalkan roti terakhir ke mulutnya yang terus berteriak. Saya berkata, "Jika kamu tidak suka, maka pergilah."
Meskipun dia sedikit tidak puas, dia tidak lagi bersuara dan fokus memakan roti. Saya pikir dia sengaja menipu untuk mendapatkan roti. Melihat sekeliling, ini benar-benar bisa disebut sebagai panen yang melimpah. Memanen satu gerobak penuh wanita yang menyenangkan mata, aku dengan puas menepuk sisi gerobak. Sapi tua yang bernapas kasar, "BIP, buta, ayo pergi." Saya tinggal di lembah, lokasinya terpencil tetapi tempatnya luas. Dulu, keluarga kami memiliki banyak orang. Orang tua membangun tempat tidur batu bara yang sangat besar. Di malam hari, keluarga kami duduk mengelilingi tempat tidur batu bara. Kehangatan yang tak terbatas. Saat itu, kami berencana menunggu kami tumbuh dewasa sedikit dan memperluas rumah sedikit demi sedikit. Setiap orang akan mendapatkan kamar sendiri. Tetapi tepat setelah membangun kamar untuk kakak perempuan, semua orang selamanya meninggalkan saya. Hanya saya yang tinggal di sini sendirian. Tapi sekarang tiba-tiba ada 3 wanita lagi. Rumahnya sangat kecil. Sepertinya tidak cukup untuk membuat masalah. Saya berkata, "Sebutkan nama kalian." Iblis itu pertama kali berbicara. "Aku, Nyonya, bernama Liu Ruyan, sudah hidup selama 2812 tahun. Anak kecil, aku tinggal di..." Aku memotongnya sebelum dia selesai berbicara. "Sudahlah, aku tidak tertarik untuk mengetahui terlalu banyak." Selanjutnya, iblis itu hanya mengucapkan 3 kata, "Bai Linbing." Dewa itu berkata, "Saya adalah Linde Xianzi, panggil saja saya Linze." Aku mengangguk dan berkata, "Nama saya Jiba Ida." Setelah mengatakan itu, saya membersihkan pakaian mereka sendiri. Wajah mereka memerah karena malu. Mereka menginginkan yang haram. Setelah memberikan obat dan menyambung tulang. Setelah membalutnya, saya menggunakan selimut terbesar dan menariknya dari satu sisi ke sisi lain. Saya berkata, "Kalian bisa tidur. Saya akan memasak." "Oh iya, kalian keluar dengan gerobak yang sama, dan masuk dengan tikar yang sama. Juga tidur bersama." Seperti kata pepatah, butuh 100 tahun untuk berada di perahu yang sama, dan 1000 tahun untuk tidur bersama. Bergaul baik-baik, jangan berkelahi. Mengerti? Bai Lin Bing mencibir dingin. "Jangan lupa, kami bertiga sudah berjuang mati-matian hingga berada di situasi ini." Aku mencubit bibirnya erat-erat agar dia tidak bisa berbicara, kataku. Anak yang pemilih tidak akan mendapat makanan. Mereka tertekan dan menutup mulut, Shuang Mu tidak lagi berbicara. Bagus sekali, akhirnya tenang. Aku memasak beberapa hidangan ala kadarnya. Karena mereka tidak bisa bergerak, mereka terpaksa mengangkat meja 8 dewa ke atas perapian. Aku berkata, "Jika kalian bisa bergerak, makanlah sendiri. Jika tidak bisa, biar aku yang menyuapi." Liu Ruyan baru saja mengambil mangkuknya, tetapi segera meletakkannya kembali setelah mendengar kata-kata itu, menggembungkan pipinya dengan marah. "Ah iya, kakak, apakah kamu salah menyambung tulangnya?" Ning Bing dan Yu Wei menimpali. Sambil menatapnya dengan tatapan menghina. Aku mengambil mangkuk dan sumpitnya, duduk dan membiarkan Liu Ruyan bersandar padaku. Tanpa diduga, begitu dia makan satu suap, wajahnya langsung terkejut dan berkata, "Dasar pria bodoh." Aku memasang ekspresi tidak senang dan berkata, "Namaku Jiba Ida," katanya. "Baiklah, Jiba Ida, nasi ini sangat harum. Hehe." Aku mengorek sedikit batu bara. Aku terus menyuapi, kataku, "Jika kamu suka makan, makanlah lebih banyak. Katakan saja apa yang ingin kamu makan." Awalnya tenang, tetapi seiring dengan semakin berkurangnya hidangan. Beberapa orang meningkatkan kecepatan makan mereka seperti sedang bersaing, Ning Bing dan Yu Wei. Bersamaan mengambil potongan iga terakhir, keduanya berdebat tanpa henti, dan menjatuhkan sumpit mereka. Saat ini, Liu Ruyan juga makan dengan lahap. Dia mendesakku, "Cepat. Aku mau makan potongan ayam besar, hanya ada 2 potong, berikan semuanya padaku." "Cepat." Begitu kedua orang itu mendengar ini, mereka segera mengambil sumpit mereka lagi. Memakan potongan ayam itu. Liu Ruyan merasa dirugikan dan berkata, "Kalian menindas orang." Liu Ruyan berbalik dan merebut kembali mangkuk dan sumpitnya, dengan paksa mengambil sisa sayuran terakhir. Dia berkata, "Apakah kalian babi? Aku belum makan 2 suap pun, kalian sudah menghabiskannya." Melihatnya mengambil sayuran dan makan dengan gesit dan bebas, aku perlahan bertanya, "Bukankah kamu bilang aku salah menyambung tulangnya?" Mereka tidur bersama selama 3 hari penuh. Malam pertama, aku bilang aku juga ingin tidur. Mereka terkejut. Wajah Yanran pucat, Liu Ruyan buru-buru menolak dan berkata, "Tidak boleh. Jangan begitu, jika kamu punya niat padaku di malam hari, bukankah aku akan ternoda kesucianku?" Bai Ningbing dan Yu Wei langsung terdiam. Kemudian Bai Ningbing berkata, "Menurutku, kamu bisa tidur di ranjang, kami bertiga tidur di lantai saja." Yu Wei setuju. Iya, Tuan Muda, Anda tidak boleh tidur dengannya. Jika tidak, kesucian Anda pasti tidak akan aman." Aku berkata, "Kita bahkan bukan spesies yang sama, apa masalahnya? Lagi pula, di tengah malam begini, mana ada kesucian?" "Sudahlah,
Jika kalian tidak nyaman, aku akan tidur di lantai saja. Sambil berkata, aku mulai mengemasi tempat tidurku, bersiap untuk meninggalkan ranjang hangat. Wajah mereka bertiga memerah. Mereka dengan keras menekan selimutku. Sungguh, terlihat tegas dan cepat. Bertindak cepat, tetapi sebenarnya malu-malu dan dibuat-buat, tidak menyenangkan sama sekali. Aku berterus terang, aku akan jujur pada kalian, tidak peduli itu setan atau dewa. Bahkan jika itu zombie atau hantu, aku hanya menganggapnya sebagai saudara. Mengerti? Paham? Aku lelah seharian. Biarkan aku istirahat. Mereka semua mengangguk dan melepaskan cengkeraman mereka dengan wajah memerah. Liu Ruyan tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, Jiba Ida, kedua orang ini jelas memiliki niat buruk. Jangan lihat mereka seperti sangat suci, sebenarnya sangat kotor. Aku tidur di sebelahmu saja. Aman. Aku bilang padamu, aku sangat jujur saat tidur. Cium saja. Aku sangat harum. Setelah 3 detik hening, Bai Ningbing mencibir. Bukankah tadi kamu takut dia punya niat padamu? Yue terkekeh, bukankah kamu takut ternoda kesucianmu? Aku mendekat dan menciumnya, memang sangat harum. Nona muda dari keluarga sarjana di kota pun tidak seharum kamu. Kalau begitu, aku tidur di mana? Wajah Liu Ruyan memerah, kedua tangannya dengan canggung memilin dan mengayun. Dia berkata, aku bilang padamu, aku tidak berkencan dengan pria jelek. Tapi jika kamu bersikeras ingin berkencan denganku, aku juga tidak bisa tidak berkompromi sedikit. Aku menepuk kepalanya dan berkata, kamu harus istirahat yang baik agar otakmu bisa berkembang. Sejak menyelamatkan para wanita manja ini, setiap hari terasa kacau balau. Berebut selimut saat tidur, berebut makanan saat makan, dan bertengkar saat berbicara. Mereka saling menyalahkan jika melakukan kesalahan. Aku seperti memelihara 3 anak perempuan durhaka, setiap hari menyelesaikan perselisihan yang tak ada habisnya. Pertengkaran mulut yang tak ada habisnya. Akhirnya, mereka bisa turun dari tempat tidur, dan aku dengan serakah bertanya, kapan kalian akan pergi? Liu Ruyan segera berbaring di tanah, berguling-guling dan merengek. Aku tidak bisa, cepat gendong aku ke tempat tidur. Kamu harus bertanggung jawab. Bai Linbing dan Lin Zexian menunjukkan ekspresi jijik. Aku berjalan ke sisinya. Setelah memanfaatkan orang, lalu tidur dengan mereka, kamu ingin pergi begitu saja? Dulu, saat menyukainya, kamu bilang dia harum. Sekarang bosan dan ingin mengusirnya? Kamu terlalu kejam. Kamu tidak berperasaan dan tidak adil, kamu tidak punya hati nurani. Aku segera mencubit mulut kecilnya. Aku memelototinya dan berkata, diam, mengapa kamu menggonggong di sana? Kamu pasti tukang bicara. Setelah mengatakan itu, aku mengangkatnya dan melemparkannya ke tempat tidur. Naiklah. Bai Linbing berdiri diam di dekat dinding, matanya dipenuhi kesedihan yang tak terperi, dan menghela napas. Tunanganku berselingkuh dengan saudara perempuanku yang paling dekat, merebut tahta iblisku. Sekarang aku tidak punya rumah untuk kembali, dan masih dikejar sampai ujung dunia. Lebih baik aku bunuh diri di sini saja. Aku berkata, kamu benar-benar malang, direbut kekuasaan dan diselingkuhi. Tidak heran dia terlihat begitu putus asa. Aku terdiam dan hanya bisa menepuk bahunya dengan lembut. Aku berkata, di dunia ini ada begitu banyak masalah, dibandingkan dengan itu, kematian justru adalah hal yang mudah. Sebagai seorang iblis yang terhormat, membicarakan kematian setiap saat terlalu tidak punya semangat, bukan? Coba lihat nenek Wang di ujung desa kita, hidupnya sangat sulit. Dia sudah lebih dari 80 tahun, dan masih berusaha keras untuk hidup. Tapi jika kamu ingin mati, menyia-nyiakan begitu banyak kerja kerasku selama ini. Maka matilah yang jauh, jangan biarkan darahmu mengotori rumahku. Bai Linbing berdiri tegak. Menatapku dengan tajam untuk waktu yang lama, lalu berbisik, mudah bagimu untuk mengatakannya. Aku berkata, yang dibutuhkan adalah ketekunan, hasilnya sepadan dengan guntur. Babi juga tahu bergerak 2 langkah, kamu malah langsung rebah. Takut berdiri terlalu sempit jadi tidak bisa menendang? Kalau aku jadi kamu, meskipun hanya punya 1 pisau, aku juga akan menusuknya sampai mati. Walaupun hanya punya gigi, aku juga akan menggigitnya sampai mati. Bukan untuk membuktikan bahwa aku hebat, hanya untuk memberitahu orang lain bahwa apa yang hilang dariku, pasti akan kuambil kembali. Walaupun gagal, aku akan membuat mereka membayar harganya. Bai Ningbing tertawa kecil dan berkata, mendengar ucapanmu ini, kalau aku tidak bisa merebut kembali tahta, aku akan mati dengan tidak tenang? Kamu benar. Bagaimanapun, aku harus memperjuangkannya. Kalau soal pria seperti itu, aku juga tidak menyukainya, tidak perlu juga tidak apa-apa. Kalau begitu, untuk sementara aku akan tinggal di sini untuk memulihkan diri. Selesai bicara, dia mengangkat alis dan menatapku. Liu Ruyan mengejek, kamu tidak berperasaan dan tidak berbakti. Kamu sudah kehilangan hati nurani. Cih, wanita. Aku mengancamnya, diam. Kalau tidak, akan kucubit dan kuolesi. Agar kamu tidak bisa membuka mulut. Melihat mereka berdua tidak mau pergi, aku bertanya pada Yue. Apa kamu juga mau tinggal?
Yue memberiku isyarat terima kasih dan berkata, aku Xian Li Jin masih tercerai-berai, belum bisa kembali ke posisi semula, masih perlu memulihkan diri. Semoga Tuan tidak keberatan jika aku membantu beberapa orang lagi. Aku menghela napas dan bertanya pada mereka, baiklah. Lalu, siang mau makan apa? Iga babi masak merah, ayam hitam dengan jamur. Kodok lembu pedas. Aku ini hanya orang desa biasa, tapi harus memelihara begitu banyak wanita manja. Beberapa hari yang lalu, mereka tidak turun dari dipan, tidak bergerak, tapi makannya lebih banyak dari siapapun. Melihat dompet yang semakin menipis, aku memberitahu mereka, boleh makan. Tapi harus bekerja. Bai Ningbing terus terang, serahkan saja padaku untuk memotong kayu dan memikul air. Aku mengangguk, melihat ke arah Liu Ruyan, dia melemparkan tatapan menggoda padaku dan berkata, aku bertanggung jawab untuk cantik jelita, kamu bertanggung jawab mencari uang dan menafkahi keluarga. Aku menepuk dengan keras kepala kecilnya. Dia dengan nada menyalahkan berkata, aduh, kamu kenapa? Aku tak bisa berkata-kata, melakukan apa saja tidak becus. Makan apa saja tidak cukup. Masih punya muka? Dia menarik-narik lengan bajuku. Dengan suara lemah berkata, kamu benar-benar kejam. Kulitku yang halus ini? Bagaimana bisa kamu tega menyuruhku melakukan pekerjaan kasar? Wajah cantiknya nona ini, dari 18 tingkat neraka, sampai ke alam surgawi. Dimanapun aku berada, semua orang mencintaiku dan bunga-bunga bermekaran untukku. Kamu adalah yang pertama seperti ini. Kamu sudah tidur denganku, kamu harus bertanggung jawab. Aku tidak peduli. Aku tidak mau memotong kayu bakar dan memikul air, mendengarnya saja membuatku pusing, jadi aku terpaksa berkompromi dan berkata, diam, ikut aku ke kota untuk menjual anggur. Liu Ruyan segera menunjukkan ekspresi tidak berbahaya seperti manusia dan hewan, dengan patuh menutup mulutnya. Dunia kembali tenang. Aku menoleh untuk melihat Bai Linbing. Aku langsung bertanya, kalau kamu? Dia menatapku dengan kosong, tertegun sejenak, lalu memiringkan kepalanya. Dengan polos menjawab, kamu yang membuat makanannya. Aku terdiam. Bertanya lagi, katakan saja apa yang bisa kamu lakukan. Matanya langsung menjadi jernih. Merasa ditanya tentang keahliannya, dia menjawab dengan percaya diri, aku tidak bisa apa-apa. Terutama dia juga terlihat terkejut, nadanya sangat tulus, seolah-olah mengatakan sesuatu yang seharusnya. Aku putus asa. Apakah ini masuk akal? Aku berkata, kamu ini dewa, tahu? Sedikit pun harga diri dewa tidak ada. Bahkan jika semua kekuatan sihirmu hilang, sebelum kamu menjadi dewa, kamu pasti pernah melakukan sesuatu, kan? Dia berkata dengan malu-malu. Aku tidak naik ke alam dewa. Aku adalah keturunan dewa, langsung menjadi dewa. Baiklah, ternyata dia adalah generasi kedua dewa, tidak makan makanan duniawi. Tidak heran dia menunjukkan ekspresi saat makan masakanku. Belum pernah melihat dunia. Aku mati rasa. Dia menambahkan. Aku tidak bisa, tapi aku bisa belajar, kok. Aku melambaikan tanganku. Sudahlah, lebih baik aku sendiri yang melakukan semuanya daripada membuang waktumu. Silakan lakukan apapun yang kamu mau. Liu Ruyan menaiki kereta sapi dan pergi bersamaku untuk menjual anggur. Dalam perjalanan ke kota, dia terus mengomel di telingaku. Dia berkata, kamu tidak mencintaiku lagi. Dulu bilang aku harum. Setelah berhasil menipuku, kamu tidak menghargaiku lagi. Masih memintaku menjual pesonaku, malasnya. Halo, menusuk sekali. Aku mengeluarkan roti yang sudah aku siapkan dari saku. Aku keluarkan untuk menyumpal mulutnya. Aku bilang, kasihan sekali dirimu. Siapa suruh kamu makan tidak pernah cukup, melakukan apapun tidak bisa? Sekarang di depanmu ada dua jalan. Kalau tidak kamu menjual pesonamu, kalau tidak kamu jalan pulang sendiri. Liu Ruyan sambil mengunyah roti. Sambil melotot galak padaku, dia berkata, kamu ini memaksa orang baik menjadi pelacur. Benar saja, sesampainya di pasar. Stan baru saja dibuka, sekelompok pria seperti lalat mengerumuni hanya untuk satu tujuan, langsung menuju ke sana. Liu Ruyan mengubah perilakunya yang biasa, benar-benar seperti wanita penggoda, dengan satu kedipan dan satu dorongan, menggoda. Tanpa sadar menaikkan harga 3 kali lipat. Itu 3 kali lipat, benar-benar hati yang hitam. Tetapi para tuan muda itu sama sekali tidak ragu, menggenggam dompet uang yang menggembung, saling mendorong dan mengobrol dengannya. Nona, siapa namamu? Liu Ruyan menyerahkan 2 botol anggur dan berkata, panggil saja aku Yanyan. Kakak harus membeli anggur Yanyan. Ya, Yanyan menikah. Buddha, Panglin, Su, ya. Liu Ruyan memasukkan 7 atau 8 botol lagi dan berkata, omong kosong apa itu? Aku baru saja berumur 18 tahun. Cepat beli beberapa botol anggur. Orang lain berkata, bagaimana menurut Yanyan tentang kakak? Apakah hatimu sudah ada yang memiliki? Jari Liu Ruyan sedikit bergetar, menoleh dan melirikku. Hanya bertatapan sekejap, aku merasakan hatiku bergetar. Aku belum sempat bereaksi. Dia menoleh lagi,
Dengan senyum mempesona berubah menjadi seperti biasanya. Hebat. Dia langsung mengeluarkan 20 botol. Dia berkata dengan suara manja, tentu saja kakak membuatku jatuh hati. Tetapi jika bisa membeli puluhan botol anggur ini, maka akan menjadi pahlawan yang tak tertandingi bagiku. Semua orang berteriak. Aku juga mau 20 botol. Kamu tunggu di belakangku. Beri aku 20 botol dulu. Awalnya aku juga sudah menyiapkan bekal untuk makan siang, tetapi baru saja keluar, aku harus segera kembali. Aku memegang dompet uang itu, berat sekali. Benar-benar pulang dengan membawa banyak hasil. Pulang nanti harus memberi Liu Ruyan 2 potong besar iga. Sedang berpikir. Aku melihat Liu Ruyan mencabut sumbat botol anggur, menempel di sampingku dan menggosok-gosokkan dirinya padaku. Aku bertanya dengan heran. Bukankah sudah habis terjual? Dia tersenyum licik dan mengangkat anggur ke bibirku dan berkata, ini khusus aku siapkan untuk Xiao Baiku. Cuacanya dingin sekali. Cepat minum sesuatu yang hangat untuk menghangatkan tubuhmu. Karena aku merasa sedikit dingin, aku menyesap anggur. Dia mengeluh, di rumah ada banyak, kau bisa minum setelah kembali. Akan lebih baik jika dijual. Liu Ruyan masih tersenyum dan berkata, aku lihat kau hanya memikirkan uang. Kedengarannya bagus, tapi selama ini, kau bahkan tidak pernah meminum sebotol pun. Aku tersenyum tanpa berkata apa-apa, menggelengkan kepala. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana susahnya kehidupan orang miskin. Untuk memenuhi kebutuhan dasar saja sulit, bagaimana bisa ada minat untuk minum anggur? Melihat aku terdiam. Suasana menjadi dingin, dia menggelengkan sedikit kepalanya. Takut aku marah. Awalnya aku pikir kau hanyalah pria kasar, yang hanya tahu cara menebang kayu bakar dengan kekuatan kasar, tidak menyangka kau tahu bagaimana berbicara. Aku tersenyum pahit, ini diajarkan oleh ibuku, dia sudah meninggal. Dia pergi ketika aku masih sangat kecil. Begitu lama hingga aku tidak bisa mengingat bagaimana rupanya. Kedengarannya lucu. Meskipun penampilannya kabur, hal-hal yang dia berikan padaku, aku tidak bisa melupakannya sedikit pun. Dia menatapku 2 kali, dengan malas berbaring di atas pedati sapi, menatap kosong awan putih di langit. Tampak berpikir, setelah beberapa saat, dia berkata, ibuku juga meninggal beberapa tahun yang lalu. Menjelang kematiannya dia masih memikirkan pria yang tidak bertanggung jawab itu, kesadarannya sudah kabur. Namun, mulutnya terus-menerus menyuruhku untuk mencarinya. Bajingan yang disebut ayah itu. Dia tidak tahu. Dan tidak akan pernah tahu lagi. Terlalu banyak perbuatan buruk yang dilakukan oleh pria tidak bertanggung jawab itu. Dia sudah lumpuh di tempat tidur. Anak-anaknya juga masing-masing sama persis seperti dirinya, berharap dia segera mati. Aku bertanya, apakah kau masih ingin melihatnya sekali sebelum dia meninggal? Liu Ruyan terdiam sesaat. Penampilannya yang biasanya sembrono langsung menghilang, suaranya dipenuhi dengan kebencian dan jijik yang mendalam. Dia berkata dengan kesal. Aku melihatnya, apakah dia pantas? Setelah dia menghembuskan nafas terakhir. Aku akan membawa giok ibuku untuk membongkar kuburannya, mati tetapi tidak kaku, itu pantas untuknya. Aku menghela napas, terdiam, dan fokus mengendalikan kereta. Dia mendekatkan kepalanya, bersandar di bahuku dan menatapku sambil terkikik, bertanya. Mengapa kau tidak memarahiku? Seperti kepala iblis di kuil itu, menyuruhku untuk mengikuti jalan surga dan menghormati kemanusiaan. Untuk menghormati orang tua, aku menatapnya, menjawab. Kalian berbeda, dia dirampas semua yang seharusnya menjadi miliknya. Musuhnya masih hidup enak di dunia. Kenapa harus bunuh diri? Memenuhi keinginan musuh? Urusan ayahmu itu lain lagi. Bagimu, dia mungkin hanya orang asing, tapi kau tidak bisa mengabaikan wasiat ibumu. Makanya begitu, tapi sebenarnya kau juga sudah punya rencana. Percuma aku menasihati. Pada akhirnya kau tetap akan membuat pilihan itu, hanya masalah waktu saja. Dia berpura-pura tidak peduli. Bersandar di sisiku dan berkata, kalau begitu aku ikut kamu. Xiao Bai ingin aku pergi, jadi aku menahan diri untuk tidak menemuinya. Jika Xiao Bai tidak mengizinkanku pergi, aku akan menunggunya sampai dingin lalu pergi ke makamnya. Aku bisa melihat emosi di matanya, ketenangan dalam pikirannya menunjukkan kesungguhan yang belum pernah ada sebelumnya. Dia hanya menatapku seperti itu, tidak bergerak. Aku menepuk kepala kecilnya. Menghibur dan berkata, karena bagaimanapun kau akan pergi, lebih baik pergi lebih awal. Manfaatkan si tua itu masih hidup untuk memarahinya. Bagaimana menurutmu? Hari-hari berlalu seperti itu. Ada beberapa peralatan makan tambahan di rumah, lemari juga penuh dengan berbagai pakaian wanita. 1 selimut juga karena mereka. Berubah menjadi 3 karena cerewet. Ah, wanita memang merepotkan, itu kataku. Tidak bisakah kalian mengalah sedikit? Manja sekali. Akan segera pulih. Saatnya juga untuk pergi, beberapa hari ini dibuat repot sekali. Padahal sudah lama memulihkan diri. Tapi beberapa orang seolah-olah sudah bersepakat, tidak ada yang menyebutkan kapan akan pergi. Beberapa wanita setiap hari bertengkar di rumah tanpa henti. Sedikit saja masalahnya juga diributkan sampai langit runtuh. Liu Ruyan menutup hidungnya dan berkata, Dewa Bao. Setiap hari bersembunyi di selimut dan buang angin.
Seolah-olah tidak pernah makan apapun di surga. Begitu sampai di dunia langsung seperti kelaparan. Kalau tidur malam seperti menabuh genderang, sudah membuatku terperangkap dalam rasa. Xiao Bai, kamu tidak boleh tidak mencintai orang karena dia bau. Aku malas melihatnya, kataku. Sudahlah, aku sama sekali tidak mencintaimu. Ah, dia seperti kucing yang berguling-guling di atas dipan. Pada akhirnya dia menggosok-gosokkan diri ke kakiku. Dia merasa sedih sampai terisak-isak. Kamu suka sekali bermain tarik ulur perasaan dengan orang. Kamu jahat. Yue sedang mencuci piring di luar. Mendengar dia berkata begitu, beberapa mata melotot masuk ke dalam rumah. Dia cemburu bukan main. Rubah bau, rubah mati. Kenapa kalau buang angin? Manusia makan biji-bijian, tidak mungkin tidak kentut. Apa kau bahkan tidak buang air besar? Kau pikir dirimu peri kecil yang hanya minum embun? Siapa sangka Wei yang dulu bergigi susu dan mudah bergaul bisa menjadi seperti ini? Benar-benar suram dan gelap. Aku sudah mulai menerima penampilannya yang semakin kasar. Aku buru-buru berkata, kalau kalian ingin bertarung, pergi bertarung di luar. Meja dan kursi impian terakhir kali, menambah kesengsaraan keluarga yang sudah tidak kaya. Mohon, sisakan sesuatu untukku. Keduanya berdebat dan keluar pintu. Duduk bersila dengan tenang, tetapi tanpa diduga, setelah beberapa saat, berubah menjadi pertempuran 3 orang. Melihat pemandangan di depan mata, aku teringat perkataan mereka kepadaku. Pertempuran hari itu sebenarnya adalah pertama kalinya mereka bertemu. Beberapa orang tidak memiliki dendam, tetapi mempertaruhkan nyawa. Penyebabnya hanya karena Yue mendengar ada iblis yang membuat kekacauan di dunia. Kemudian dia dengan sukarela ingin menaklukkan iblis. Begitu turun ke dunia fana, dia melihat Bai Linbing yang putus asa. Dengan karakternya, bisa dibayangkan dia akan mengatakan sesuatu yang benar dan serius kepada para iblis. Ditambah lagi Bai Linbing penuh dengan keluhan, mereka berdua pun bertarung. Tetapi Liu Ruyan benar-benar bodoh. Dia awalnya hanya lewat. Melihat pemandangan ini, dia langsung tertarik, membawa bangku kecil dan makan kuaci di samping. Tidak cukup hanya menonton, dia juga memberikan komentar. Sebentar mencela yang ini kurang kekuatan spiritual. Sebentar mencela yang itu gerakannya terlalu ketinggalan zaman. Yue melihat, ada siluman. Pasti kaki tangan iblis itu. Bai Linbing melihat, ada lagi yang cari mati. Hancurkan saja. Ketiga orang itu pun bertarung menjadi satu. Aku hanya ingin mengatakan, kalian bertiga benar-benar pasangan yang serasi. Seharusnya dikunci bersama. Tidur bersama selamanya. Tapi sekarang, mendengar suara pot pecah dari luar. Sebentar rak terjatuh, berisik sekali. Aku keluar pintu. Melihat halaman yang berantakan, aku sangat marah. Aku berteriak. Bertarung, bertarunglah sekuat tenaga. Kalau masih bertarung malam ini, kalian semua tidur di halaman, minum angin malam di halaman. Sesaat kemudian, dunia kembali damai. Liu Ruyan berkata, Xiao Bai, aku ingin makan iga babi yang direbus. Bai Linbing berkata, Xiao Bai, aku hanya lewat. Siapa bilang tentang Xiao Bai? Si rubah bau yang mulai memaki duluan. Aku memandang ketiga anak perempuan durhaka ini dengan sakit kepala dan menghela napas. Apakah di kehidupan sebelumnya aku menggali kuburan kalian, berutang hutang yang tak bisa kulunasi? Tuhan menghukumku seperti ini. Meskipun aku mengeluh tentang kebisingan mereka, aku menyuruh mereka untuk diam. Tetapi aku sudah menganggap keramaian seperti ini sebagai kebahagiaan yang sulit kumiliki lagi. Aku tahu dengan jelas. Meja basian yang besar ini pada akhirnya hanya akan menyisakan aku seorang diri. Tetapi ketika hari itu tiba, perasaan kesepian itu seolah-olah tahun-tahun yang lalu hanyalah mimpi. Ombak yang sunyi pun bisa begitu bergelora. Yang pertama pergi adalah Yue. Langit memanggilnya kembali untuk melapor. Saat akan pergi, aku mengantarnya dengan pedati sapi untuk terakhir kalinya ke kota. Kami berdiri di sebuah jembatan, melihat ke jalan yang ramai di seberang. Dia bertanya apa yang sedang kupikirkan. Aku bilang sedang menunggu seseorang. Seekor kuda gagah tiba-tiba muncul di jalan. Pria di atas kuda berteriak agar orang-orang menyingkir. Tetapi seorang wanita tua perlahan berjalan ke tengah jalan. Pria itu dengan cepat menarik kendali kudanya. Hampir saja terjatuh. Tetapi wanita tua itu sudah terduduk di tanah, tidak tahu apakah karena terlalu terkejut atau tersenggol, dia tidak bergerak sama sekali. Aku bertanya pada Yue, siapa yang benar dan siapa yang salah. Dia menjawab, jelas sekali, penunggang kuda itu sombong dan kasar. Wanita tua itu menderita tanpa bersalah. Aku tersenyum, itulah mengapa dia terus melihat. Pada akhirnya, penunggang kuda itu membayar ganti rugi dan pergi dengan lesu dan kecewa. Namun, tidak lama kemudian, sebuah kereta kuda datang lagi. Terlihat wanita tua itu masih terjatuh ke tanah dengan posisi yang sama, meminta uang. Aku bertanya lagi pada Yue, apa yang dia khawatirkan saat ini. Dia menegurku, ini jelas-jelas mencari masalah. Wanita tua itu sudah renta, hanya menggunakan trik untuk menipu uang. Aku tersenyum lagi. Jadi dia mengikuti wanita tua yang akan pergi itu. Terlihat dia memasuki sebuah halaman yang bobrok,
Dari dalam tercium bau ampas obat. Samar-samar masih bisa terlihat 7 atau 8 anak berpakaian compang-camping di halaman yang menyedihkan itu. Penuh dengan penderitaan. Seluruh keluarga sudah berada di usia di mana mereka menunggu untuk makan. Aku berkata, Pri melihatnya, ini semua adalah anak-anak jalanan yang dia adopsi. Dia memberi anak-anak yang tidak punya rumah ini sebuah tempat tinggal. Apakah kamu masih berpikir bahwa dia melakukan semua kejahatan dan merupakan orang jahat murni? Dia tanpa berpikir, tidak berkata apa-apa. Aku melihat ke arahnya dan berkata, urusan dan manusia di dunia ini rumit, tidak mungkin memahami seluruh gambaran suatu hal hanya dari satu sudut pandang. Begitu pula siluman, iblis, hantu, dewa, dan Buddha, seperti Bai Linbing, seorang iblis. Tetapi dia tidak tega menyakiti saudara perempuannya sendiri, seperti Liu Ruyan, yang terlihat seperti telah menghisap energi vital pria yang tak terhitung jumlahnya, tetapi belum pernah berkencan. Aku berhenti sejenak dan berkata lagi, lihatlah aku meminta kalian semua di awal, bukan karena pengorbanan diri untuk kebenaran, tetapi hanya karena aku terlalu kesepian. Liu Ru yang menatapku sejenak, tiba-tiba berjinjit dan dengan lembut menyentuh dahiku, dia berbisik, perbuatan Xiao Bai adalah menjalani hidup dengan jujur, hanya suka berdebat dan sedikit keras kepala. Aku memalingkan wajahku dengan canggung, sudah kubilang jangan sentuh kepalaku. Liu Hai menggantikannya, Bai Linbing adalah orang kedua yang pergi. Dia bilang dia harus pergi. Saudara-saudari itu mengadakan upacara perpisahan yang meriah, akan terlalu membosankan jika dia tidak hadir. Aku membuatkan sepasang gelang kaki perak untuknya, dipesan di toko perak terbesar di kota, dan juga memberikan banyak uang, mempekerjakan pengrajin terbaik. Berpikir untuk memakaikannya di kakinya, dan meminta pengrajin untuk mengukir penuh sutra Buddha di atasnya. Semuanya kata-kata tentang berkah. Aku memberitahunya, keluarga ini miskin, hanya mampu membuat gelang perak. Jika kamu suka, pakailah, jika tidak suka, simpan sebagai kenang-kenangan. Bai Linbing menatapku dalam-dalam. Memakainya di kakinya, dan bertanya kepadaku, Xiao Bai, apakah kamu suka? Aku sedikit bingung, dan buru-buru mengalihkan topik pembicaraan. Aku berkata, kamu seorang iblis besar, sutra Buddha tidak akan bertentangan denganmu, kan? Sebaiknya dilepas saja, lebih baik dilepas. Dia terkekeh. Dia berkata, lalu apa yang kamu pikirkan ketika kamu mengukir sutra Buddha di awal? Apakah sudah terlambat untuk memikirkannya sekarang? Aku sedikit khawatir, dan bertanya, tidak akan benar-benar bertentangan, kan? Jika kamu berkelahi dengan orang, dan tiba-tiba kehilangan semua kekuatan sihir, bukankah perjalananmu ini sama saja dengan mengirim hadiah? Dia memukul dadaku dengan tinju kecilnya, dia berkata, Xiao Bai bodoh. Jika sesederhana itu untuk memiliki kekuatan spiritual, para biksu akan memiliki lebih banyak. Bukankah mereka seharusnya sudah mencapai pencerahan atau memasuki agama Buddha? Aku berpikir sejenak dan berkata, Ao juga benar, dia melanjutkan. Xiao Bai, seperti yang kamu katakan, aku harus mendapatkan kembali apa yang telah hilang dariku. Hanya itu, tunggu aku di rumah. Aku akan segera kembali. Aku bertanya dengan heran, apakah kamu tidak ingin melanjutkan menjadi Raja Iblis? Dia menjawab, Raja Iblis adalah milikku, tidak bisa lari. Tapi menjadi Raja Iblis tidak ada artinya. Aku lebih suka hari-hari bersamamu. Apakah kamu mengerti maksudku? Aku tertawa dan berkata, aku ini anti pernikahan. Aku akan hidup melajang selamanya. Bai Linbing menatapku lurus. Tiba-tiba dia meraih tanganku, mendekatiku dan berkata, Xiao Bai, kamu harus menungguku kembali. Nanti kita pikirkan lagi. Aku mengedipkan mata. Tidak setuju juga tidak menyangkal, hanya menatapnya, hati-hati dengan keselamatan. Pada akhirnya, Liu Ruyan juga meninggalkanku. Dalam kata-katanya sendiri, akhirnya menyingkirkan dua wanita bau itu. Dengan begitu dia bisa pergi dengan tenang. Kalau tidak, mungkin mereka akan menculikku. Aku menepuk kepala kecilnya dengan lembut dan berkata, jangan bicara omong kosong. Sebenarnya, kamu yang paling tidak terlihat seperti orang baik. Dia mendengus, memindai tubuhku berulang kali. Dengan ekspresi penuh harapan dan cemas. Aku bertanya, apa yang kamu tunda? Apakah kamu akan terlalu tua untuk memarahiku nanti? Jika kamu ingin memarahi, kamu tidak akan bisa lagi. Dia mengulurkan tangan kanannya. Dengan ekspresi yang wajar, dia berkata, jangan sembunyikan lagi. Cepat berikan hadiahnya padaku. Aku berkata, bagaimana jika aku bilang tidak punya? Apakah kamu tidak akan menangis? Dia menghentakkan kakinya dengan marah, terlalu membosankan. Kamu pria tidak setia. Kamu harus bertanggung jawab padaku setelah tidur denganku. Kamu tidak boleh menggoda yang lain. Bermuka dua. Kamu hanya boleh memilikiku seorang dan, jika kamu berani macam-macam, aku akan melihatnya sejak awal. Aku jauh lebih cantik dari mereka. Dia tiba-tiba memeluk pahaku. Dan mulai menangis dengan keras. Dia terisak, kamu pria brengsek. Sungguh kejam.
Sia-sia aku mencintaimu dengan sepenuh hati, membiarkan gadis secantik diriku. Kamu tidak menghargai, malah berbalik menyayangi dua wanita bau itu. Apakah itu masuk akal? Dulu kau bilang dia harum, setelah kau dapatkan kau memperlakukannya seperti ini, apa itu masuk akal? Aku menjentik dahinya, aku berkata, sudah lebih dari 2000 tahun umurnya. Bisanya cuma menangis, merajuk, dan mengancam bunuh diri. Menurutmu itu masuk akal? Dia memprotes. Bukan kau yang memaksa, kataku. Baiklah, cepat pergi, waktunya sudah mepet. Ekspresinya melembut. Dengan wajah serius menatapku, dia bertanya, Xiao Bai, maukah kau pergi bersamaku? Aku terdiam lama, hanya bertatapan dengannya. Ingin melihat apa yang ada di dalam kepala kecilnya. Beberapa saat kemudian aku baru tersenyum dan berkata, ini rumahku, kemana lagi aku bisa pergi? Dia tidak lagi bertingkah kekanak-kanakan, melainkan memelukku erat. Kepala kecil itu menggosok-gosok di dadaku. Dia berkata, kau harus menungguku kembali, menungguku pulang. Aku tidak bisa menepati janjiku. Aku mati, kebetulan sekali. Mati di sungai tempat kakak perempuan dulu tenggelam. Tapi setidaknya anak nakal yang suka usil, memungut batu dan kayu untuk memukul sapi di rumahku. Berhasil ku selamatkan. Tubuhku perlahan tenggelam ke dasar sungai, telingaku malah menjadi bising. Suara-suara ada yang dari sekarang, ada yang dari masa lalu, ada yang nyata. Ada juga yang ilusi. Teriakan minta tolong dari penduduk desa di tepi sungai, suara anak nakal menangis memohon orang untuk menarikku. Juga bisikan lembut orang tua, semuanya merasuk ke dalam lubuk jiwaku. Suara ceria kakak laki-laki kedua terdengar jelas di telingaku. Dia berkata, Xiao Bai, kau baik-baik menjaga rumah. Saat kakak kedua kembali, kakak akan membawakanmu makanan enak. Teriakan putus asa kakak perempuan tertua terdengar mengambang di air sungai. Xiao Bai, selamatkan aku. Tidak, jangan kemari. Cepat cari bantuan. Kakak perempuan akan celaka, cepat cari bantuan untuk menyelamatkanku. Cepat pergi. Juga suara 3 anak perempuan yang tidak berbakti itu. Mereka berkata, kami pasti akan menunggu kami kembali. Xiao Bai, maafkan kami. Hari ini adalah akhir dari segalanya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi setidaknya, akhirnya aku bisa pergi mencari orang tua. Aku perlahan menyerah pada perjuangan, jiwaku sedikit demi sedikit jatuh bersama tubuhku ke dasar sungai yang gelap dan dingin. Betapa sepinya, sampai di sini saja. Aku menutup mata. Tidak bisa lagi mendengar suara bising apapun. Namaku Jiba Ida, aku tinggal di lembah Qinghua. Awalnya aku memiliki keluarga yang bahagia dan sejahtera. Meskipun bukan keluarga kaya raya, tapi ramai dan penuh cinta. Namun, aku baru saja diadopsi, ibuku sudah meninggal dunia. Orang-orang di desa berkata, dia sakit parah saat melahirkanku dan tidak pernah bisa disembuhkan. Sayang sekali ibuku tidak bisa melihat rupa kami setelah dewasa. Mereka berkata, anak ini sangat malang. Di usia yang masih sangat muda, dia sudah kehilangan ibunya. Kakak perempuan menjadi dewasa dalam semalam. Bersama ayah, dia menopang keluarga ini. Musim semi berlalu, musim dingin tiba. Musim dingin tahun itu terasa sangat dingin. Sunyi dan sepi, lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya. Tumpukan salju memenuhi luka. Persediaan makanan di rumah juga sudah habis selama beberapa hari. Kakak keduaku menepuk pipiku di pagi hari. Dia berkata kepadaku, Xiao Bai, kamu baik-baik saja di rumah. Tunggu sampai kakak kedua kembali. Akan kubawakan sesuatu untuk dimakan. Aku menunggu sehari demi sehari, tidak menunggu, dimakan. Juga tidak bisa menunggu ayah dan kakak kedua kembali. Kakak perempuan memelukku erat-erat, menangis terseduh-seduh setiap hari dan malam. Beberapa hari kemudian, dia menyeka air mata di sudut matanya dan menatapku dengan sangat teguh, berkata, Xiao Bai, mulai sekarang, kamu sudah menjadi orang dewasa. Kamu masih memilikiku. Selama kita masih ada, kita masih punya rumah. Aku mengangguk dan berkata, Kak, aku akan mendengarkanmu. Namun, tidak sampai beberapa tahun kemudian, kakak perempuan terpeleset dan jatuh ke sungai saat menyeberang. Dia berjuang dengan panik di dalam air. Kepanikan dan kebingungannya disertai dengan ekspresi putus asa. Terukir dalam di lubuk ingatanku. Dia berteriak keras kepadaku, memintaku untuk menyelamatkannya. Tetapi pada saat ini, dia khawatir aku akan melakukan sesuatu. Ekspresi kakak perempuan menjadi tenang dalam sekejap, menatapku. Tersenyum padaku, mendesakku untuk segera pergi dari sana dan memanggil orang lain untuk menyelamatkannya. Aku tidak tahu ketika aku berlari sambil menangis mencari orang untuk kembali, dia menatap punggungku yang menjauh. Perasaan macam apa ini? Aku berteriak, menarik dan menyeret orang. Tapi kakak sudah menghilang tanpa jejak. Orang-orang desa bilang rumah kami entah kenapa mendapat celaka. Semua bilang aku pasti tidak akan berumur panjang, tapi aku tumbuh dengan tabah seperti ini, tahun demi tahun. Tidak peduli apa yang telah kualami, seberapa sulit hidup ini, aku tetap hidup. Tapi orang-orang desa secara bertahap menjauhiku,
merasa bahwa aku bernasib sial dan membuat ayah dan ibu meninggal. Pertumbuhanku disertai dengan celaan tanpa akhir. Semua orang menjauhiku seperti menghindari wabah. Seekor anjing mati di desa pun disalahkan padaku, mengatakan bahwa aku melewati rumah mereka. Aku berencana untuk menjalani hidup seperti ini, tapi takdir membuatku bertemu dengan 3 wanita itu. Aku merasa, nasibku sekeras apapun, aku tidak akan membunuh dewa dan iblis, kan? Aku sangat ragu. Tapi aku juga sangat kesepian. Aku membawa mereka pulang, rumah tua itu kembali ke suasana hangatnya dulu. Sungguh menyenangkan menjadi ramai lagi. Kemudian mereka pergi. Aku merasa seperti ini juga baik. Pergi saja. Kalau tidak, mereka akan mati karena nasib sialku. Tetapi mereka semua menyuruhku menunggu. Mereka akan kembali, hari demi hari. Aku berharap, aku menjaga, seperti hari itu menunggu ayah dan kakak kedua. Dengan patuh menjaga rumah, hanya saja kali ini, aku yang mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Setidaknya aku menyelamatkan anak nakal itu. Aku merasa, aku tidak membunuh siapapun. Aku juga menyelamatkan orang, itu sudah cukup. Aku mengantre di neraka menunggu reinkarnasi. Seorang petugas neraka datang terengah-engah menarikku. Dia bertanya, "Apakah kamu Jibaida? Kamu Jibaida, kan?" Aku mengangguk dengan bingung. "Ya, apakah giliranku sudah tiba?" Efisiensinya sangat tinggi. Dia menarikku melewati lapisan-lapisan lautan hantu. Dia berkata, "Reinkarnasi? Sedang memikirkan apa kamu? Kamu mendapat masalah, saudara." Hatiku panik. Masalah sebesar apa ini sampai ada orang yang menjemputku secara khusus? Siapa sangka, begitu memasuki aula Raja Neraka, aku melihat Liu Ruyan menjambak leher Raja Neraka dengan wajah garang, memancarkan aura kejam, seperti ibunya Raja Neraka. Liu Ruyan berteriak, "Ulangi sekali lagi, dasar barang tua bangka. Kau bahkan tidak bisa melakukan hal kecil seperti kebangkitan, dasar makanan sampah, jangan bertele-tele. Percaya atau tidak, akan kubongkar istana neraka MU ini. Akan kurobek buku catatan kematianmu. Bahkan gerbang neraka pun tidak akan kutinggalkan untukmu. Semuanya akan kuhancurkan." Ekspresi Yan Wang yang ingin menangis tetapi tidak bisa, membiarkannya memaki-maki. Dia berkata dengan nada rendah hati, "Kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian adalah takdir surga. Bukan aku yang menentukan takdir surga. Aku hanya Yan Wang kecil. Nona, mengapa mempersulitku?" Liu Ruyan mana mungkin mendengarkan ini. Dia mendengus dingin dan hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh 2 orang lainnya. Dia juga mengambil kesempatan untuk menendang Yan Wang. Namun, dia masih berperan sebagai orang baik. Dia berkata, "Liu Ruyan, jangan kurang ajar. Bagaimana bisa kau memperlakukan Yan Wang seperti ini?" Bai Ningbing juga memberikan siku kepada Yan Wang, menambahkan, Benar, kita harus mengerti." Yan Wang dengan sedih menggosok perut dan kakinya. Dia berkata tanpa daya, "Kalian membuat keributan besar, aku juga tidak punya kemampuan untuk membangkitkannya." Tetapi melihat ketiganya mengepalkan tangan dan menatapnya dengan tajam, dia menemukan cara. "Tetapi aku bisa memberinya reinkarnasi yang baik dalam kemampuanku." Liu Ruyan kemudian melembutkan nadanya. Dia berkata, "Anggap saja kau tahu diri, tetapi dia harus mengingatku. Harus kaya dan berkuasa." 2 orang lainnya juga mengangguk setuju. Yan Wang menggaruk perutnya lagi. Dia berkata dengan susah payah, "Ini tidak sesuai dengan aturan neraka. Reinkarnasi harus minum sup mengpo. Kalian tidak boleh ikut campur." Ketiganya saling memandang dan memulai pujian komersial. Kemudian dia berkata kepada Liu Ruyan, "Tahukah kau siapa dia? Raja Iblis tua baru saja meninggal. Kau bisa bertanya-tanya. Di sini aku bisa memberitahumu, dia adalah Raja Iblis yang baru." Yan Wang mengangguk dan membungkuk. Liu Ruyan juga menunjuk ke Bai Ningbing. Dia berkata meniru, "Tahukah kau siapa dia? Pernahkah kau mendengar tentang iblis yang membuat keributan di istana iblis beberapa waktu lalu? Orang itu, adegan itu. Benar-benar darah berceceran sangat mengerikan. Dia adalah orang yang ada di depanmu. Lihatlah baik-baik. Dia adalah iblis sejati." Bai Ningbing. Yan Wang berkata dengan nada rendah hati, hormat saya, hormat saya." Bai Ningbing menunjuk ke Lin Ze. Juga ingin memberikan pujian yang luar biasa, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. "Siapa dia yang kau sentuh itu? Tahukah kau?" "Dia." Dia itu benar. Dia adalah seorang dewa." Suasana canggung menyebar. Li Wei berdeham beberapa kali dan berkata, "Saya Lin Dexianzi." Yan Wang tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia berdiri dan buru-buru memberi hormat, dengan sopan berkata, "Nona datang berkunjung, kenapa tidak memberitahu saya sebelumnya?" Benar-benar tidak menyambut dengan baik. Semua bulu Liu Ruyan berdiri, dia dengan marah berkata, "Yan Wang, kenapa kau bersikap diskriminatif, standar ganda ya, saling melindungi sesama Xianxia? Meremehkan kami para iblis ya? Kau percaya atau tidak, akan kucabut semua rambutmu. Aku memberimu, Ba Miao Ju ZHNG.
merusak sesuatu karena terlalu bersemangat membantu pertumbuhannya. Biar otakmu berkembang. Yan Wang dengan cepat menangkupkan tangan dan berkata, tidak, bukan begitu. Bukan aku diskriminasi, tapi Lin Dexianzi benar-benar memiliki status yang terhormat. Liu Ruyan melambaikan tangannya. Dengan nada merendahkan, dia berkata, petani desa yang hanya pandai makan, apa hebatnya? Setiap hari makan apa saja tidak cukup, melakukan apa saja tidak bisa. Aku tertawa. Teringat bahwa itu bukan kau ya, lalu merendahkan suara dan berkata, langit dan bumi adalah ayahku. Kami bertiga terdiam. Astaga, tidak disangka masih ada hubungan keluarga. Liu Ruyan segera menunjukkan kekuatannya, dia berkata, sekarang boleh mengajukan permintaan? Yan Wang mengangguk seperti orang gila berkata, ajukan saja. Liu Ruyan berkata, dia harus mengingatku, harus memiliki ingatan kehidupan lampau. Yue berkata, harus lahir di keluarga kaya, seumur hidup tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Tidak perlu bekerja, hanya perlu makan, minum, dan bersenang-senang. Bai Lin Bing berkata, dia tidak boleh menyukai manusia, tidak boleh jatuh cinta dengan manusia, apalagi menikah dengan manusia. Liu Ruyan dan Liu Wei setuju melihat Bai Lin Bing, serempak menyetujui. Benar, ikuti apa yang dia katakan. Maka aku dengan bingung. Dilemparkan ke dalam reinkarnasi, bahkan tidak sempat bernostalgia dengan mereka. Yan Wang mendesak. Para leluhur, jika kalian sudah selesai, cepat pergi, kuilku kecil tidak muat Buddha besar. Aku terhuyung-huyung, pusing, tidak jelas bereinkarnasi. Saat aku membuka mata, aku menjadi pangeran mahkota negara daki yang paling dihormati oleh semua orang. Babi kecil, omong kosong macam apa ini? Tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal. Dosa apa yang telah kulakukan hingga aku dilahirkan kembali seperti ini? Yan Wang benar-benar keterlaluan. Liu Ruyan, Liu Wei, dan Bai Ningbing berkumpul di sekitarku. Mereka membelai kulit halusnya berulang kali, sungguh memalukan. Mereka menatapku dengan senyum licik dan membahas persyaratan. Liu Ruyan berkata, dia memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Liu Wei berkata, tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, hanya perlu makan, minum, dan bersenang-senang. Bai Ningbing berkata, tidak bisa menikah dengan manusia. Ketiganya terdiam. Aku juga terdiam. Hanya mulutku yang mengeluarkan suara mendengkur dan erangan. Ini benar-benar memalukan. Liu Ruyan membelai tubuhku sambil tertawa dan menghiburku, babi sangat lucu. Liu Wei juga berkata, kehidupan babi sangat nyaman. Bai Ningbing menimpali. Tidak apa-apa, babi tidak akan hidup lama. Setelah kehidupan babi yang sempurna berakhir, aku akan kembali ke neraka. Liu Ruyan, Liu Wei. Bai Ningbing mengikutiku bersama-sama, berdiri di belakangku dengan aura yang mengesankan, seperti tiga raja iblis yang kacau balau. Membuatku tidak terlihat seperti hantu, tetapi seperti utusan khusus yang datang untuk memeriksa Yan Wang. Yan Wang berkata dengan ekspresi sedih, aku telah datang sesuai dengan permintaan kalian semua. Apakah Tuan Muda puas? Ketiganya memelototi Yan Wang. Membuatnya gemetar ketakutan. Aku bertanya dengan nada menyalahkan, bagaimana menurutmu? Yan Wang meminta maaf, kalian tidak membatasi ras, jangan salahkan aku. Kalian harus menjelaskannya dengan jelas. Aku tidak tahu kebutuhan khusus apa lagi yang kamu miliki. Di kehidupan ini, aku jamin kalian semua akan puas. Kebutuhan apapun, silakan ajukan. Liu Ruyan berkata, dia harus berumur panjang. Aku berpikir, dia harus hidup selama kita bertiga. Biarkan dia bereinkarnasi menjadi iblis. Buat dia lebih cantik. Lupakan saja, dia sudah cukup enak dipandang seperti ini. Liu Wei berkata, dia seharusnya tidak khawatir tentang makanan dan pakaian, dan berasal dari keluarga terkemuka. Lebih baik dia menjadi dewa di kehidupan pertama. Bai Ningbing berkata, jangan berdebat. Biarkan dia menjadi iblis di kehidupan pertama. Jika tidak sampai, biarkan dia menjadi permaisuri raja iblis di kehidupan pertama. Liu Ruyan dan Liu Wei memarahi bersama, kau terlalu percaya diri. Hei. Yan Wang menenangkan diri dan berkata, aku mengerti permintaan kalian. Tetapi dia ingin menjadi dewa. Menjadi siluman, atau menjadi iblis, itu terserah dia sendiri. Aku langsung bertanya, apakah aku tidak bisa menjadi orang biasa? Mereka bertiga langsung membungkamku, tidak bisa. Liu Ruyan berkata, hidup ini singkat, aku masih ingin menghabiskan waktu bersama Xiao Bai. Selama ribuan musim semi dan gugur. Bai Ningbing berkata, tubuh Fana terlalu lemah. Sedikit kecelakaan saja akan merusak semua keseimbangan. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Lin Dexianzi berkata, kau bisa memilih, tentu saja kau harus mencoba sesuatu yang berbeda. Tentu saja belum selesai. Baiklah, dengarkan aku. Menjadi dewa. Ketiga orang ini berbicara dengan alasan yang kuat, mengatur seluruh diriku. Aku mengangguk. Reinkarnasi. Cahaya merah matahari terbenam. Mewarnai seluruh wilayah yang terlihat.
Awan merah seperti ombak yang berlapis-lapis jatuh ke tanah Qingqiu yang jauh. Cahaya senja memenuhi langit, tepi awan diwarnai merah seperti api yang pekat dan indah. Jauh dari kota Fana, di tanah Qingqiu, bayi laki-laki yang ditakdirkan lahir dengan tangisan. Dia adalah putra kelima kaisar. Putra satu-satunya. Semua penduduk Qingqiu tenggelam dalam kegembiraan kelahiran bayi ini. Pada saat ini, tiba-tiba turun 3 orang, saling berhadapan dengan kaisar yang berlinang air mata di luar ruang bersalin. Lin Dexianzi berkata, "Mengapa kaisar berlinang air mata? Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi pada pangeran kecil?" Kaisar menjawab, "Tidak juga. Aku menangis karena terlalu bahagia. Akhirnya aku punya putra." Ketiganya memberi selamat bersama, "Selamat, selamat." Kaisar bertanya, "Sama-sama, sama-sama. Tetapi aku tidak tahu apa tujuan kedatangan kalian bertiga." Ketiganya menjawab serempak, "Melihat putramu." Kaisar bertanya lagi, "Mungkinkah kalian bertiga memiliki dendam dengan putraku?" Ketiganya menjawab serempak, "Kami adalah istri sah putramu." Begitu selesai berbicara, ketiga orang itu saling menatap, tidak ada yang mau mengalah. Berkelahi dengan sengit. Kaisar memandang ketiganya dengan heran dan bertanya, "Kalian bertiga adalah?" Pelayan di sebelahnya mendekat dan berbisik, "Kaisar, ketiga orang ini memiliki latar belakang yang kuat." Kaisar juga berbisik, "Dari mana asalnya?" Pelayan menjawab, "Yang berpakaian merah itu. Yang sangat hebat adalah Raja Iblis yang baru. Yang berpakaian hitam adalah Mozun, dan yang berpakaian putih itu adalah Putri Langit dan Bumi. Ini sudah tersebar di kalangan, apa kau tidak tahu?" Benar-benar sangat baik, membuat orang merasa tenang. Wortel menarik napas. Melihatnya terlalu senang, segera mengingatkan, "Kaisar. Yang mulia pangeran masih bayi." Aku terdiam, "Kalian masih tahu kalau aku ini bayi?" Membuka mata, 3 wanita berjongkok di tepi tempat tidur menatapku dengan tenang. Liu Ruyan berkata, "Xiao Bai, ini aku. Apa kau masih ingat aku?" Aku membuka mulut, hanya mengeluarkan suara, "A, A." Yue menatapku dengan sangat gembira. Dia berkata, "Dia benar-benar tidak lupa, Xiao Bai. Coba lihat siapa aku." Aku membuka mulut, masih mengeluarkan suara, "A, A." Bai Linbing menatap mereka berdua seperti orang idiot dan berkata, "Kalian sakit ya? Bagaimana bisa mendengar apa-apa?" Aku menangis dengan keras, "Ya Tuhan. Sekelompok orang bodoh ini, bisakah aku makan sesuatu? Aku akan mati kelaparan." Aku adalah Pangeran Wu dari Kaisar Qingqiu, rubah ekor 9 yang seluruh tubuhnya seputih salju, tetapi ekornya berwarna-warni. Rakyat di bawah wilayah itu menjadi gila karenanya. Ingat, ini pasti anugerah dari surga. Kaisar menganggapku sebagai permata hatinya, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk pamer. Dia tertawa. "Tentu saja, coba lihat dulu siapa ayahnya. Putraku pasti bakal menjadi bakat langka yang hanya terjadi sekali dalam jutaan tahun." Liu Ruyan berkata, "Ekor Xiao Bai sangat cantik. Dengan begitu, ini sesuai dengan persyaratan untuk berkencan denganku," kata Yue. "Ekor 9 warna ini adalah anugerah dari surga, pasti surga ingin dia bersantai." Bai Linbing berkata, "Bukan. Para tetua suku sudah lama meramalkan. Mengatakan bahwa suami masa depan Mozun adalah iblis dengan ekor 9 warna." Aku tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ekor 9 warna ini sebenarnya adalah 9 jalan keluar yang ditinggalkan oleh ayah, ibu, kakak laki-laki, dan kakak perempuan sebelum reinkarnasi. Memaksakan jaring ikan rusak padaku. Mereka hanyalah warna emosi yang berbeda, bukan? 3 wanita itu tidak pergi. Malah, dengan identitas saya sebagai kandidat istri, berbagai kombinasi terukir pada rakyat saya. Ada yang berkata, tentu saja harus memilih Raja Iblis. Kita semua rubah. Dia sangat tampan. Rubah kecil yang lahir nanti pasti menjadi juara di semua kamar. Orang lain membalas, tidak sulit, Mozun sangat baik. Lihat, dia kejam tapi tidak banyak bicara, mantap dan agung. Sekilas terlihat akan memanjakan orang. Pangeran kecil pasti ingin menikah dengannya. Ada juga yang mengatakan, kalian semua salah. Harus memilih Lin Dexianzi. Dia adalah putri langit dan bumi, sungguh latar belakang yang hebat. Jika dia menikahi yang mulia, bukankah itu akan langsung naik ke surga? Seseorang juga berkata, anak-anak kecil yang memilih, orang dewasa menginginkan semuanya. Aku terdiam. Aku benar-benar berterima kasih pada kalian. Setelah ratusan tahun, aku akhirnya tumbuh menjadi seorang anak laki-laki. Mereka bertiga berjongkok di sampingku dan bertanya, Xiao Bai, hari ini ingin bermain apa? Aku tampak tak berdaya, tolonglah. Aku memang terlihat seperti anak kecil, tapi aku punya hati orang dewasa, oke? Liu Ruyan melambaikan tangan. Kamu masih anak-anak, ya? Sambil tersenyum, dia berkata, kamu harus cepat tumbuh tinggi, Xiao Bai. Aku masih menunggumu memasak. Kamu bahkan tidak bisa mencapai kompor sekarang. Kamu harus berusaha keras. Atau haruskah aku membawakan bangku untukmu? Aku menangis terseduh-seduh. Aku masih anak-anak, ya.
Lepaskan aku. Bai Linbing berkata, cepat atau lambat kamu akan dewasa. Saat itu aku akan menikahimu. Aku menggelengkan kepala, Bai Linbing. Aku seorang yang anti pernikahan. Jangan gantungkan dirimu pada satu pohon ini. Dalam sekejap mata, ratusan tahun berlalu lagi. Aku akhirnya dewasa, menikahi Raja Iblis Liu Ruyan, dan juga mengundang Bai Linbing untuk ikut merayakan hari bahagia kami. Aku mengenakan gaun meriah, Liu Ruyan dengan malu-malu mengikuti di belakangku. Bersulang untuk para tamu di setiap meja. Aku lelah, jadi aku pergi ke meja Bai Linbing dan duduk. Aku makan beberapa potong iga babi yang direbus untuk menenangkan diri, dan Wei Di memperingatkan, Xiao Bai, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Jika rubah bau itu memperlakukanmu dengan buruk, aku akan membantumu membereskannya. Aku tersenyum dan menggelengkan kepala. Xianzi terlalu khawatir. Bai Linbing bertanya setengah bercanda, bukankah kamu seorang yang anti pernikahan? Aku kembali dengan perasaan bersalah, ini semua karena keluargaku terus mendesakku untuk menikah, kan? Bai Ningbing mendekat dan bertanya. Lalu kenapa kau tidak memilihku? Bagaimana aku harus menjawabnya? Benar. Wilayah iblis gelap dan lembab, kaki rematiku tidak tahan. Bai Ningbing bergumam sambil menopang kepalanya. Dunia kahyangan tidak punya masalah seperti itu, kan? Kau juga tidak memilihku, kataku. Bagaimana aku menjelaskannya? Dunia kahyangan terlalu banyak aturan, aku lebih suka kebebasan. Suasana menjadi canggung, aku sedang berpikir apa yang harus kukatakan untuk meredakan ketegangan, ketika Bai Ningbing berkata dengan tenang. Jika kau menyukainya, katakan saja terus terang, kalian sudah menikah, kenapa masih malu-malu? Aku menoleh dan melihat Liu Ruyan yang tidak jauh dariku, dia juga melihatku. Dia tersenyum sebagai isyarat, lalu kembali berbicara dengan orang lain. Aku bertanya, bagaimana kau bisa tahu? Dasar bodoh, saat kau memilih untuk bereinkarnasi menjadi siluman. Aku sudah mengerti isi hatimu, jadi apa yang kau sukai darinya? Apa bagusnya si rubah bau itu? Aku mengangguk dan berkata dengan sangat serius, dulu aku kesepian dan terasingkan. Menderita tatapan dingin dan pengucilan dari dunia, Liu Ruyan adalah kehangatan dalam hidupku, selama dia ada di sisiku. Aku merasa dunia ini masih memiliki kehangatan, bahkan di musim dingin yang paling membekukan, semua itu akan menghilang dalam rengekan manjanya. Bahkan gunung es pun akan mencair dalam kelincahan dan ketulusannya. Dari awal hingga akhir. Akulah yang membutuhkannya, bukan sebaliknya. Bai Ningbing tersenyum pahit. Aku mengerti, kalau begitu kalian harus menjalani hidup dengan baik. Saat ini Liu Ruyan tiba-tiba muncul. Menyela di antara kami berdua, menatap Bai Ningbing dengan agak bermusuhan, apa yang kalian lakukan? Xiao Bai? Kenapa kau begitu dekat dengannya? Kau sudah punya istri. Bai Ningbing terkekeh dan berkata, ingin tahu? Kami baru saja membicarakanmu. Liu Ruyan menoleh dan melirikku. Aku memalingkan wajah karena malu. Dia bertanya, apa yang kalian katakan tentangku? Bai Ningbing menjawab, mengatakan kau berteriak-teriak tidak jelas. Aku seperti burung penyanyi. Beberapa ratus tahun telah berlalu. Anak-anak rubah kecilku dan Liu Ruyan juga sudah memiliki rupa anak-anak. Pada hari ulang tahun Liu Ruyan, Bai Ningbing dan Lin Dexianzi datang lagi. Namun dengan tangan kosong, Liu Ruyan dengan jijik menghalangi pintu dan berkata, datang memberi selamat ulang tahun dengan tangan kosong? Apakah kalian datang ke restoran untuk makan tanpa membayar? Apakah kalian ingin saya menyiapkan menu? Yu Wei mengangguk. Tentu saja, seperti biasa. Akhirnya kau mengerti. Semakin bijaksana dan mengerti kebenaran. Cepat suruh suamimu bersiap-siap, kata Bai Ningbing dengan lidah keluh. Aku hanya datang untuk melihatmu. Sudah setahun lagi, apakah kau akan mati? Kau sudah hampir 4000 tahun. Kenapa kau begitu kuat bertahan? Sudahlah, kali ini nasibmu buruk. Kalau begitu, aku harus menunggu beberapa hari lagi sebelum bisa menjemput Xiao Bai dan yang lainnya, kata Liu Ruyan sambil menyingsingkan lengan bajunya. Sepertinya kalian gatal ingin dipukul. Sini, sudah lama aku tidak bergerak. Jika aku tidak memberi kalian pelajaran, kalian tidak akan tahu siapa Xiao Bai itu. Aku berteriak dari dalam rumah. Anak durhaka, jangan berdiri di sana melamun, cepat masuk dan makan, apa kau lapar? Mereka bertiga berteriak bersamaan. Datang, setelah bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya. Masih meja segi 8 itu, dan masih kami berempat. Tidak ada seorang pun yang pergi.